Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Wafi yang merupakan Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Wafi. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik nih walaupun marketnya mungkin sedang tidak baik ya. Betul Pak Wafi, terima kasih juga sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Wafi, langsung saja di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan tadi sempat menyentuh di 7.128 dari chart yang saya pegang ini tampaknya ini level tertinggi dalam seminggu terakhir Pak. Dan pasca menyentuh ke level ini, indeks harga saham gabungan justru mengalami tekanan ini. Rilis data inflasi, kemudian juga tadi juga sampaikan bagaimana PMI manufaktur, dan juga di sisi lain para investor masih menunggu pada pekan ini hasil rapat pertemuan The Fed. Bagaimana analisis Anda volatilitas IHSG di sepanjang perdagangan hari ini? Iya, saya rasa memang yang lebih ditunggu ya investor adalah rilis dari The Fed nanti ya. Karena secara teknikal sendiri memang saya lihat IHSG dari awal saya lihat hari ini memang ada peluang koreksi ya. Yang sedikit mengejutkan adalah tadi dibukanya sempat mengalami kenaikan. Ya, itu yang di luar ekspektasi saya. Dan memang perkiraan penurunan IHSG yang terjadi hari ini juga sesuai juga nih dengan kondisi di bursa regional semalam yang dan global Halo Pak Wafi. mengalami penurunan serta harga Ya, komoditas kan Pak Wafi. tadi data inflasi sendiri ya kalau Ya, kita lihat Pak memang Wafi. ya Ya, tadi sempat ya nge-freeze Pak, bisa ya halo diulang Pak dari Rizky. awal kembali Pak Wafi? Ya, jadi memang untuk IHSG sendiri saya sendiri sudah perkirakan akan ada koreksi di hari ini karena memang sentimen dari bursa global dan harga komoditas kan sama-sama terkoreksi. Ya. Yang sedikit mengejutkan adalah tadi ya di pembukaan sempat dibuka mengalami kenaikan yang saya rasa ini juga karena rilis data inflasi yang kelihatannya di bawah estimasi ekonom nih ya rata-rata ya. Walaupun memang dari sisi lajunya sendiri kita lihat mulai ada peningkatan. Jadi data yang ditunggu oleh para investor ini tentu adalah data The Fed yang akan muncul di pekan ini. Dari analisis Anda, bagaimana melihat kebijakan kenaikan suku bunga 70 basis point atau 50 basis point, Pak? Atau sesuai dengan prediksi sebelumnya? Kalau kita lihat sendiri memang kelihatannya The Fed masih akan menaikkan tingkat suku bunganya ya di tahun ini ya. Dan tentu ini juga sebenarnya kan sudah disinyalkan juga gitu ya oleh Jerome Powell juga yang kelihatannya akan dilanjutkan di tahun depan dan itu yang membuat kami sendiri sebenarnya masih melihat adanya potensi kenaikan dari BI rate ya di tahun depan nih sekitar 50 basis point. Untuk tahun ini kelihatannya akan selesai sampai dengan kenaikan yang terjadi kemarin. Baik, kita beralih ke sektoral Pak Wafi. Tadi juga Mm-mm. kita sampaikan yang menjadi pemberat hari ini selain perbankan big cap, ada dari sektor energi hampir 3% pelemahan tadi. Beberapa saham dari pertambangan batubara, beberapanya juga mencatatkan auto reject bawah. Dari sisi kinerja kuartal ketiga yang sudah keluar, tadi pun Adaro juga sudah kita sampaikan, justru semakin solid. Tapi di sisi lain, harga komoditasnya lebih cenderung mengalami penurunan. Bagaimana Anda melihat? Karena sebelumnya kita sama-sama berharap ini setelah perbankan menopang penguatan indeks harga saham gabungan, rilis kinerja mereka sudah keluar, tonggak estafetnya seharusnya disambung oleh sektor energi terutama di batubara nih Pak. Tapi kondisi ini tidak terjadi, Pak Wafi. Ya, memang kalau kita lihat pertama yang mungkin dari sisi penurunan harga komoditas batu bara ini sudah kami perkirakan akan terjadi di akhir tahun di 2022 ya. Karena memang secara siklus juga seperti itu dan kita lihat memang tren kenaikan produksi ini mulai ada kenaikan juga dari sisi supply yang membuat harganya mau tidak mau juga akan kembali normal ya. Meski demikian, kalau kita lihat dari sisi asumsi tahun penuh di 2022 ini,
posisi rata-rata harga batu bara sampai dengan saat ini relatif masih cukup tinggi. Itu di data saya sekitar 353 dolar ya. Ya, kita masih asumsi rata-rata full year itu di kisaran 300 sampai dengan 350. Jadi posisi rata-rata di market ya, harga batu bara itu masih lebih tinggi dibandingkan asumsi kami, yang membuat sebenarnya secara fundamental ini masih ada ruang nih pertumbuhan laba dari pemain-pemain produsen-produsen batu bara di tahun ini, yang sehingga kita bisa ekspektasikan sebenarnya dari sisi dividen yield-nya yang nanti akan dibagikan di tahun depan itu akan lebih tinggi dibandingkan dividen yang terjadi di hasil 2021 yang dibagikan di awal tahun 2022. Jadi secara performa memang kalau kita lihat koreksi yang terjadi ini memang koreksi wajar di sektor batubara, namun dari sisi momentum ini masih ada memang kenaikan untuk sektor di batubara paling tidak sampai dengan momen pembagian dividen, karena dari laporan keuangan di sampai dengan 9 bulan pertama di 2022 ini trajektorinya memang cukup bagus nih Mas Dev. Baik, Pak Wafi, sebenarnya ini dengan kondisi yang ada saat ini, ada semacam revisi target tidak untuk pergerakan saham batubara sampai dengan akhir tahun? Atau dari RHB Sekuritas Indonesia masih on the track sampai sejauh ini? Ya, untuk asumsi pergerakan harga batubara sendiri, rata-rata harga batubara ya, kita tidak merubah target ya. Jadi kita tetap pasang di sekitar 300 sampai dengan 350 ya, dan posisi rata-ratanya kan juga sudah mendekati ya, sekitar di 353 atau 354 ya. Jadi kita masih perkirakan harga batubara kelihatannya akan lebih steady ya, stabil di level ini. Mungkin sedikit ada koreksi di tahun depan. Memang kita perkirakan lebih rendah dibandingkan rata-rata tahun ini. Baik, Pak Wafi, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan membahas untuk saham-saham pertambangan batubara yang masih menarik untuk diperhatikan. Karena di WhatsApp interaktif kami cukup banyak yang menanyakan saham-saham dari pertambangan batubara terkait dengan koreksi dalam di sepanjang perdagangan hari ini.